teman yang dari Papua juga ada di tengah-tengah ini. Ya, ada yang mungkin dari karena orang tua yang mengutus ke sini untuk mengikuti pendidikan, ada juga yang atas kemauan sendiri, ada juga yang oleh karena dorongan dari pemerintah sehingga kita bisa ada semua di tempat ini. Walaupun kita datang dengan berbagai hal, kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dimanapun kita berada, tujuan Allah juga harus tergenapi di dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata kepada jemaatnya, kalaupun mau jadi dokter, jadilah dokter yang berhati melayani. Kalaupun mau jadi guru, jadilah guru yang berhati melayani. Kalaupun mau jadi pejabat politik atau mau jadi pengacara apapun, jadilah pengacara yang berhati melayani, berhati hamba. Karena apa? Memang sejak awal sudah tahu firman Tuhan, sudah kenal baik dengan Tuhannya. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada di tempat ini, walaupun sekarang ini di luar sana ditakuti dengan virus corona yang menyebar, tetapi saudara ada di sini karena saudara memang kenal Tuhan saudara dengan baik. Kalau saudara meragukan Tuhan, mungkin gak datang ke sini. Kita ke sana nanti karena orang, kita ke bersentuhan selama dengan orang, kena virus dan lain sebagainya. Lebih baik tidak. Tapi karena saudara kenal Tuhan dengan baik, maka saudara mau datang beribadah kepada Tuhan walaupun risikonya berat. Saya minggu lalu, berapa hari Senin kemarin, ada jemaat masuk rumah sakit. Ada anaknya posting di grup gereja WA, bantu doakan ibu saya lagi sakit, sekarang diopname di rumah sakit. Saya telepon, mereka bilang udah bapak tidak usah datang saja, memang di sini dokter larang nggak boleh besok. Cukup yang penting bapak bisa mendoakan dan jemaat bisa mendoakan. Oke, nggak apa-apa. Baru selang 1 jam lagi, sekitar 1 jam, ada yang WA lagi ke saya, Om bisa ke rumah sakit nggak? Adik saya ada satu jemaat namanya Ola di rumah sakit ini Om. Aduh, kalau suruh ke rumah sakit berarti sakitnya parah. Sementara kita di mana-mana, kami di sana Satpol PP, polisi udah pakai pengeras suara itu lewat jalan itu udah teriak bubarkan orang yang lagi berkerumun di jalan. Saya balas oke, saya datang. Akhirnya namanya jemaat yang sakit ya mau tidak mau harus datang. Yang satu sudah lolos karena mereka bilang tidak usah datang karena memang dokter nggak boleh besok. Yang satu suruh datang. Akhirnya saya datang, memang sudah kaki tangannya sudah diikat ke tempat tidur karena memberontak. Diikat, saya datang, mamanya langsung bawa ketemu. Tapi pergi juga baru masuk rumah sakit sudah dites suhu. Saya udah was-was ini jangan sampai saya disuruh keluar tidak bisa masuk. Karena di depan saya suruh pulang. Oh bapak tidak diizinkan masuk karena suhu bapak melebihi standar. Akhirnya bapak itu pulang. Saya udah mulai deg-degan. Saya maju. Tes, silahkan pak, bapak bisa masuk. Ini anak udah diikat, mamanya udah nangis-nangis dengan kakaknya. Akhirnya mamanya datang, hanya bilang Pak, ini memang kelihatannya sudah mau dipanggil, udah nggak bisa tolong lagi karena memang udah sakit lama anak ini, tapi dia minum obat juga kurang teratur, penyakit tiroid. Hanya karena sudah ini, hanya mamanya bilang doakan supaya kita serahkan aja kepada Tuhan. Ya saya doakan, habis doakan suster ambil darah, pergi tes, mungkin 5 menit pulang, dorong bawa ke ruang ronsen, katanya meronsen, atau mungkin 5 menit udah bawa pulang, tidak berdaya lagi. Akhirnya dipanggil Tuhan, meninggal. Saya harus urus lagi lingkungan, telepon sana, telepon sini, orang pada nggak datang karena takut virus corona. Ya sebagai gembala bersama jemaat mau tidak mau kami harus datang. Untuk keluarga juga mengerti dengan situasi, jadi kami malam itu kan udah sore jadi nggak bisa langsung dimakamkan juga, besoknya baru dimakamkan. Ya tetap harus layani
Dan akhirnya sampai pemakaman, sampai di Pondorangon, kakaknya yang almarhum bilang, Om, di sini jangan terlalu lama, ini baru tadi pukul 1 di situ punya COVID. Aduh, ya, mau tidak mau ya harus jalankan tugas yang sudah dipercayakan pelayanan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya semua berjalan dan puji Tuhan sampai saat ini, walaupun ragu dan lain sebagainya, tetap puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih pelihara, saya sehat masih ada bersama saudara. Jadi apapun situasinya, seperti yang tadi saya ceritakan, teman-teman, rekan-rekan yang ada juga pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, proses yang begitu berat di dalam mengiring Tuhan. Tetapi kita belajar dari garis kecil ini. Sesulitnya kehidupannya, masa mudanya sudah hilang, terlepas dari keluarga dan lain sebagainya, terpisah dari keluarga dan sebagainya, tetapi dia tetap menjadi agen misi Allah. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhan dengan baik. Jadi pentingnya kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan ibadah, hal-hal yang membuat kita untuk bertumbuh roh secara rohani, jangan sampai kita lalai mengikutinya. Dari situlah kita bisa bertumbuh secara rohani dan kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Yang kedua, kenapa garis ini disebut agen misi Allah? Karena ia memiliki hati yang berbelas kasihan. Orang kalau sudah mengenal Tuhannya dengan baik, maka ia akan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Biasanya orang yang terbeban oleh belas kasihan itu orang yang sudah tahu akan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupannya, sudah merasakan akan betapa besar pengorbanan Tuhan bagi dia. Kadang kita berkata, aduh saya ini tadinya dulunya hidup saya kacau, hidup saya tadinya sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, melakukan dosa ini dan itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, maka saya diselamatkan, saya bisa ada saat ini. Nah, kalau kita sudah tahu mengenal Tuhan dengan baik, mengenal kasih sayang Tuhan dengan baik, maka kita pasti tergerak oleh belas kasihannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garis kecil ini sebenarnya memiliki banyak alasan untuk marah dan tidak mau berbelas kasihan sama orang lain. Apalagi dia mau berbelas kasihan kepada tuannya, di mana gerombolan yang di bawah pimpinan tuannya inilah yang membawa dia, menjadikan dia sebagai budak. Sebenarnya adalah mungkin saja dia berdoa supaya kalau bisa tuannya yang cepat mati, sehingga bangkit pemimpin yang baru. Siapa tahu seperti di Babel kan ada bangkit Darius, akhirnya mengizinkan Daniel dan teman-teman pulang. Mungkin garis ini bisa berdoa, ya siapa tahu dia dipanggil Tuhan, ada orang baru yang diangkat, saya berbelas kasihan kepada saya sehingga saya bisa pulang. Tetapi tidak, gadis ini tetap berbelas kasihan, memiliki hati yang belas kasihan, walaupun ada alasan untuk dia marah, ada alasan untuk dia tidak melakukan berbelas kasihan kepada orang lain karena kehidupannya yang terimpit seperti itu, tetapi ia tetap melakukan berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada orang berkata bahwa seorang anak kecil itu lebih cepat memberi maaf dibandingkan dengan orang dewasa. Kami di NTT biasanya kalau berantem adik kakak atau saudara, biasanya itu sampai turunan kedua, ketiga, bahkan ada yang bilang 7 turunan baru bisa berdamai. Ya, kalau saudara-saudara di Papua harus ada korban dulu ya. Kalau dari kampung yang satu ada yang menjadi korban, maka kampung yang lawan ini juga harus ada satu korban juga. Imbang dulu baru bisa damai kan. Ada tuntut balasannya. Tetapi garis kecil ini tidak. Seharusnya ada alasan. Tetapi oleh karena belas kasihannya kepada tuannya itu, akhirnya ia menceritakan tentang siapa itu Nabi, kebesaran Tuhan yang bisa sanggup untuk menyembuhkan tuannya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah ditebus, kita juga harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka yang belum memenuhi tujuan Tuhan.
Tadi di awal saya sudah katakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu kembali mempermuliakan Tuhan. Nah, kalau mereka belum memuliakan nama Tuhan, mereka sedang terancam, mereka sedang dikuasai oleh maut. Kalau kita tidak ada belas kasihan untuk menolong mereka, siapa lagi yang akan menolong mereka? Dan ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Tadi doa syafaat, Saudara Samuel sudah singgung keinjilan di setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Makanya tadi saya katakan bahwa apapun nanti setelah Bapak Ibu Saudara-saudara nanti selesai kuliah nanti mendapat posisi, entah itu dokter, entah itu pilot, entah itu memiliki posisi jabatan politik dan lain sebagainya, harus tetap milikilah hati seorang hamba yang melayani. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang, supaya melalui kehidupan kita orang lain bisa diselamatkan, melalui kehidupan kita orang lain bisa memenuhi tujuan Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Sebab itu mari, siapa yang akan mengasihi mereka, siapa mereka tidak akan mengenal Tuhan kalau bukan kita. Kalau tidak ada belas kasihan dari kita, maka mereka tidak akan selamat. Tidak semua orang harus jadi penginjil. Ada orang yang penginjilannya hebat. Saya teringat Pak Carlos, pendeta Carlos yang udah pulang. Saya kalau dengan dia naik mobil di bis, mau ke Lampung, di kapal laut, selalu saja ada orang ketemu dia. Dari pembicaraan biasa akhirnya sampai kepada penginjilan dan orang itu terima Yesus. Saya tidak bisa seperti itu. Sulit, saya bertahun-tahun, 7 tahun saya dengan beliau, tetapi tidak bisa seperti itu. Tapi kita masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Mungkin saya di penggembalaan, melayani jemaat, bekali mereka dengan pemuridan dan lain sebagainya, sehingga mereka juga pergi. Ada yang bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Jadi tugas dan tanggung jawab tadi seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, tokoh-tokoh banyak sekali. Di situ banyak perannya. Walaupun garis ini hanya memberitahukan, tetapi tidak disuruh antar sampai ke Nabi Elisha. Tetapi Naaman bersama ajudannya dan banyak peran-peran di sana. Artinya bahwa ini menceritakan kepada kita bahwa apapun bagian kita, apapun peran kita, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada cerita, mungkin ada yang pernah baca, ada seorang koster di gereja. Koster itu yang biasa bersihnya minggu itu biasa bersihkan gereja. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa menginjili, dia tidak bisa melayani, dia tidak bisa berkhotbah, dia hanya bisa membersihkan gereja dan lap-lap kursi. Akhirnya setiap pagi dia berpikir bahwa setelah selesai ngepel, dia lap kursi, susun kursi. Pada saat susun kursi lap, dia berdoa tumpang tangan, Tuhan, kiranya siapapun yang duduk di kursi ini, dia melalui ibadah hari ini, siapapun yang duduk di kursi ini, dia dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap susun kursi tumpang tangan doa, Tuhan, siapapun yang duduk di kursi ini, saya rindu supaya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya jemaatnya yang tadinya kadang tidak sampai 10 orang, lambat laun semua kursi-kursi penuh. Akhirnya gereja beli tambah kursi. Dan kita tidak tahu dari mana ini jemaat datang banyak-banyak. Rupanya tidak terlepas dari doa seorang ibu yang setiap kali membersihkan kursi, dia tumpang tangan dan berdoa. Artinya sekecil apapun peran kita, itu sangat penting untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang ada, mari kita sama-sama. Bapak Gembala sedang tidak ada bersama kita, tetapi mari dukung Bapak Gembala untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Mungkin melalui doa, ada yang bisa terlibat untuk doa puasa yang tanggal 1 sampai tanggal 3, itu lebih bagus. Kalaupun tidak bisa, dalam pelayanan musika atau melalui penerima tamu pun, dengan ramah kita menerima tamu, orang lain akan diberkati dan mereka mau datang lagi untuk beribadah. Jadi apapun bagian kita, mari kita lakukan semuanya dengan belas kasihan, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa garis ini disebut agen misi Allah?
karena ia memiliki keberanian iman. Yang pertama, ia mengenal Tuhannya dengan baik. Yang kedua, memiliki hati yang berbelas kasihan. Dan yang ketiga, memiliki keberanian iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena tadinya sudah mengenal Tuhannya dengan baik, maka ia berani. Karena ada pengalaman rohani yang dia sudah lihat, yang dia sudah alami, akhirnya ia berani memperkatakan iman bahwa Tuhannya bisa disembuhkan oleh nabi yang ada di Samaria, dalam hal ini Nabi Elisa. Keberaniannya. Tadi saya sudah katakan bahwa ada resiko yang sangat berat. Seandainya Tuhannya pergi dan tidak sembuh, apa yang dialami? Tadi saya sudah katakan, bisa dibunuh, bisa dilakukan apa saja, terlepas Tuhannya melakukan apa saja bisa itu Tuhannya bisa lakukan. Apalagi hamba tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Apalagi Naaman ini adalah seorang tentara. Kita lihat kalau tentara yang bergerak, dulu di Kupang itu biasanya kadang orang kalau mencuri, dulu kan polisi belum begitu ini jadi tentara. Di tetangga kami ada yang mencuri babi, tentara tangkap, langsung ikat dengan tali, ikat tali ujungnya di motor, baru tentara jalan dari motor ini, bapak lari ikut, tidak kuat jatuh, tetap motor jalan, tarik sampai semua kulit terkelupas habis. Tidak peduli, tentara. Nah, artinya kita tahu tentara bisa melakukan apa saja. Apalagi ini panglima tentara, dia suruh apa saja bisa. Nah, sementara garis kecil ini dia bisa katakan kepada panglima, menjamin bahwa bisa sembuh. Ini luar biasa, risikonya sangat berat. Tetapi karena keberanian iman, memiliki iman yang sungguh luar biasa, sehingga dia yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan Naaman. Akhirnya dari garis kecil ini tadi di ayat 15 saya katakan bahwa pengakuan dari panglima Naaman, di seluruh bumi ini tidak ada Allah selain Israel. Tadinya mereka menyembah berhala, tadinya mereka menyembah patung-patung, tetapi setelah melalui garis ini, keberanian iman dari seorang gadis, akhirnya panglima berkata bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah selain di Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang sungguhnya tidak mudah bagi gadis ini untuk bersaksi seperti itu. Tetapi keberanian imanlah yang membuat dia bisa seperti itu. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya orang tahu mengenal Kristus, supaya orang lain tahu mengenal Allah, maka harusnya dari kita, maka orang bisa mengenal Allah. Seperti apa yang dikatakan Ayub, dari dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang aku melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan buat saya. Kerinduan kita, biarlah semua orang pada akhirnya mengenal Allah melalui kehidupan kita, baik melalui tutur kata kita, melalui karakter kita, kebiasaan kita setiap hari, bisa menjadi berkat bagi orang banyak, dan pada akhirnya mereka mengenal Allah. Saya di Bekasi, kadang teman-teman dari gereja lain kalau datang ke Bekasi, mereka heran kok bisa berdampingan dengan pesantren, dikelilingi lingkungannya. Kami satu RW, satu RW, satu lurah masih ada 2 keluarga, tapi satu RW itu tidak ada orang Kristen di situ, sama Muslim. Tapi puji Tuhan, gereja sudah mau 30 tahun di situ, sampai sekarang tetap berjalan. Ada GBI satu di pinggir jalan raya, pernah ditutup oleh lingkungan, tapi masa bergerak menuju ke GD, Pak Haji yang tertua di situ keluar dan menghalangi mereka, jangan masuk ke sana, itu anak saya. Kenapa? Memang dari pembawaan kita, hubungan kita dengan baik. Mereka tidak membutuhkan harus memberikan uang kepada mereka, tapi dari gaya hidup kita, cara bercakap-cakap dengan mereka pun itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Puji Tuhan, kemarin banjir ini juga ada beberapa yang biasa di situ kalau orang datang nyasar tanya mau ke gereja, oh tidak ada gereja.
gereja di sini, tapi kalau rumah orang pakai ibadah ada di sana. Tapi kemarin banjir ini tetangga mengungsi semua ke gereja. Akhirnya setelah selesai ada ucapan terima kasih melalui grup RW RT. Terima kasih untuk Pak Manasda bersama gereja yang sudah membuat dapur umum untuk kami, sudah membantu kami sehingga kami bisa melewati banjir ini dengan baik. Akhirnya malah mereka suruh bikin plan, tulis aja di sini gereja supaya orang tahu datang ini gereja. Padahal tadinya mereka tidak akui bahwa ini gereja, hanya rumah tapi dipakai untuk ibadah. Sekarang mereka yang suruh untuk bikin plan gereja. Jadi semuanya dari kita. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita punya keberanian, kita punya belas kasihan kepada mereka, maka pada akhirnya juga mereka mengenal Tuhan. Ada yang sakit, Pak, tolong bantu doain biar bisa cepat sembuh dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak datang untuk ikut gereja, tidak apa-apa. Yang penting mereka minta untuk didoakan, itu sudah sungguh luar biasa. Jadi mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini firman Tuhan bagi kita semua, bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, kita semua adalah agen misi Allah. Amin. Tuhan tempatkan kita mungkin sebagai pengacara, Tuhan mungkin tempatkan kita sebagai pejabat politik, Tuhan tempatkan kita sebagai dokter, pilot dan lain sebagainya. Tentu itu Tuhan mengutus kita. Gadis kecil ini Tuhan mengutus dia ke Aram. Walaupun pergi dengan cara yang tidak layak, cara yang tidak pas, kadang kita, Tuhan kenapa harus seperti ini? Tetapi ternyata ada tujuan Tuhan yang sungguh mulia. Oleh sebab itu, kalaupun Tuhan percayakan saudara, dimanapun posisi saudara berada, percaya bahwa itu adalah utusan yang dikirim oleh Tuhan, agen yang dikirim oleh Tuhan untuk saudara berada di sana. Oleh sebab itu, jadilah berkat, jadilah agen misi Allah dimanapun saudara nanti akan ditempatkan di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan demikian, biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai agen misi Allah, biarlah kita tetap seperti 3 poin yang sudah belajar dari garis kecil tadi itu, sudah memiliki pengenalan kepada Tuhannya dengan baik, memiliki hati yang belas kasihan, dan juga memiliki keberanian iman untuk melangkah walaupun di tengah-tengah ada keadaan yang sulit. Saya percaya virus corona ini pun akan berakhir kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur dan terima kasih. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebagai manusia, hamba terbatas untuk menguraikan firman-Mu lebih jauh, lebih baik lagi ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas, biarlah Roh Kudus itu yang meteraikan firman itu di dalam roh hati kami, pikiran kami. Bahkan dengan Roh Kuduslah yang dapat menjelaskan firman itu dengan cara-Mu sendiri, sehingga kami bisa lebih memahami dan kami menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami supaya kami belajar dari garis kecil tadi, walaupun atas izin Tuhan dia harus menjadi budak, menjadi tawanan, tetapi ternyata ada rencana Tuhan yang indah di balik semua. Melalui kehidupannya, pada akhirnya ada pengakuan dari seorang panglima bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan selain Israel. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami juga Tuhan pakai kami sebagai agen-agen misi Allah, dimanapun Tuhan percayakan kami berada kelak nanti, baik itu lingkungan pendidikan kami, lingkungan profesi kami, atau lingkungan pekerjaan kami. Biarlah kami boleh dimampukan untuk menjadi agen-agen misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin memiliki keberanian iman untuk dapat memiliki belas kasihan untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga melalui kehidupan kami para orang lain juga akhirnya memenuhi tujuan Tuhan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan.